Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari ini Jumat tanggal 25 Juli 2025, gereja merayakan Pesta Santo Yakobus Rasul. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak akan berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan sabda itu, lalu sabda itu terimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perumpamaan tentang benih yang ditaburkan tidak lain berbicara tentang kondisi kehidupan umat beriman. Kondisi kehidupan kita. Ada yang subur, ada yang berbatu-batu, ada yang bersemak duri, ada yang tidak subur sama sekali. Benih yang ditaburkan itu akan bertumbuh dan berbuah limpah kalau jatuh di tanah yang subur. Saudari-saudara, lahan subur bagi firman itu ialah hati yang terbuka untuk mendengarkan, hati yang merenungkan, hati yang kemudian mengambil hikmah dari setiap firman Tuhan. Firman itu bergema dan kemudian menjadi pelita bagi langkah. Kalau kita mau dengan sadar dan bebas menghidupinya. Dari pihak Allah selalu mengetuk pintu hati kita. Apakah kita mau membuka hati agar firman itu bersemai dalam hati kita? Saudari-saudara umat beriman terkasih, Yesus menyadarkan para murid bahwa firman itu tidak selalu diterima dengan baik oleh manusia. Seringkali kedegilan hati manusialah yang menghambat pertumbuhan firman itu. Maka mari kita membuka hati kita lebar-lebar saudara-saudari, membiarkan hidup kita dituntun oleh firman Allah yang hidup. Firman itu tentu akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, membentang, dan ke sumber-sumber air yang tenang. Pertanyaannya adalah saudara-saudari, maukah kita membuka hati? Maukah kita membuat hati kita menjadi lahan subur bagi benih firman itu? Hanya kalau hati kita subur, hanya kalau hidup kita merupakan tempat yang katakanlah ramah untuk pertumbuhan benih firman Tuhan, maka benih itu akan bertumbuh dalam hati. Dia kemudian berbuah dalam hidup kita secara berlimpah-limpah. Moga-moga saudari-saudara diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini, kita semakin terdorong, semakin dimampukan untuk menjadi lahan-lahan yang subur bagi firman Tuhan. Biarlah melalui hidup kita saudari-saudara, orang semakin mengenal siapa Tuhan. Orang semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, suburkanlah hidup iman kami. Bukalah hati kami agar senantiasa mau mendengarkan, merenungkan, memahami, dan menghayati
firman yang kau taburkan itu dalam hati kami, sehingga kemudian boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup ini. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat teruslah menjadi berkat.